Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita akan kaji dalil-dalil yang berkait dengan saum Ramadan. Kita akan kaji di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tulis saja supaya bisa lebih detail. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini 183. Pemirsa sekalian, kita lihat di sini. Ya ayyuha ini namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Apa namanya? Kalimat untuk memanggil, harfun nida. Wahai orang-orang, wahai kalimat panggilan. Alladzina itu orang-orang yang. Nanti bedanya dengan alladzi. Kalau alladzi hanya yang saja, tapi alladzina orang-orang yang. Amanu orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah. Amanu, percaya. Kutiba itu berasal dari kata kataba. Kataba itu artinya secara bahasa menulis. Makanya diartikan kutiba. Kenapa diwajibkan? Artinya begini, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah, kutiba, telah tertuliskan perintah untuk saum Ramadan itu di dalam Al-Quran, telah tertuliskan sehingga dia menjadi wajib. Kutiba, kataba, menulis. Kutiba itu telah dituliskan. Alaikum, alaikum, ini dari dua kata, ala dan kum. Ala artinya atas, kum mereka, termasuk masdar ya. Asyam, apa yang diwajibkan? Berpuasa. Kama sebagaimana kutiba, sama tadi ya. Kalau kita ambil diwajibkan, sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, alal ladzina, ala atas, alladzina orang-orangnya, min artinya dari, qablikum. Qabli asal daripada qabla dan kum. Qabla artinya sebelum. Makanya ada namanya sholat qabliyah. Kum mereka. Jadi min qablikum, dari orang-orang sebelum mereka, la'allakum mudah-mudahan mereka kum
tattaqun, menjadi bertakwa. Ini intisari daripada perintah Shaum Ramadan agar mereka bertakwa. Bertakwa. Ya, 183. Jadi sekali lagi, wahai orang-orang yang telah menyatakan wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kutiba telah diwajibkan. Tadi sudah kita terangkan karena asal katanya kataba tadi tertulis, jadi telah tertuliskan di dalam Al-Quran sehingga dia menjadi wajib, telah diwajibkan atas kalian, atas orang-orang yang beriman. Apa yang diwajibkan? Asyam, berpuasa. Kama, sebagaimana dahulu juga telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum mereka, atas orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, sebelum orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ini kan turun pada saat ayat ini turun pada saat umat Nabi SAW. Sebelum umat Nabi SAW sudah ada perintah untuk puasa. La'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kalian menjadi takwa pada Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ini yang pertama. Jadi kita hapus dulu. Terusnya ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Oke. Ini 184 ya. Quran surah 2 184. Ayyam ma'dudat. Ayyam asal dari kata yaum. Apa arti yaum? Hari. Ayyam itu hari-hari, jamak daripada yaum. Ayyam, hari-hari, ma'dudat yang telah ditentukan. Jadi puasa itu perintah untuk melakukannya di hari-hari yang sudah ditentukan. Ditentukannya di mana? Nanti kita sampaikan di ayat selanjutnya. Karena ini di bulan Ramadan itu ya. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa, faman, maka, fanya itu maka ya, maka man siapa, maka barang siapa, atau man itu barang siapa, maka barang siapa, karena ada minkum dari kalian, min itu dari kum kalian, ada dari kalian maridun yang sedang sakit, marid sedang sakit, ala atau ala ala itu atas, atau safarin atau dalam perjalanan, atau atas mereka dalam perjalanan, itu maksudnya fa'iddatun, maka hitunglah karena dia boleh berbuka untuk tidak berpuasa. Tentunya yang pertama sakitnya itu tentu bukan sembarang sakit dong. Sakitnya yang memberatkan untuk mereka melakukan puasa Ramadan. Bukan sakit pusing-pusing dikit, bukan, tidak.
tapi sakit yang memberatkan untuk melakukan saum Ramadan. Tentu banyak juga itu ya. Atau dalam perjalanan, dan ini pun ukurannya ada, bukan jarak-jarak tertentu itu baru boleh boleh untuk berbuka puasa. Kalau di dalam sholat tentunya perjalanannya itu lebih dari 80 km misalnya, dan yang memberatkan untuk melakukan puasa di dalam dia melakukan perjalanan atau dalam keadaan safar. Fa'iddatun, maka hitunglah iddah, maka ada masa iddah, dihitung sampai dia suci. Kalau masa iddah untuk perempuan, maka hitunglah hari yang ditinggalkan, karena dia boleh berbuka, maka hitunglah hari yang telah ditinggalkan puasanya itu min ayyamin ukhor, jadi maka hitunglah hari-hari yang tertinggal puasanya itu dan diganti di hari-hari yang lainnya, gitu. Jadi ini yang namanya qadha puasa. Maka qadha puasa itu kalau ada uzur syar'i, maka dia boleh menggantikan puasa yang tertinggalnya itu di 11 bulan setelah bulan Ramadan, seperti itu ya. Jadi ini yang namanya qadha min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina, terusannya wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Dan atas orang-orang yang yutikunahu, mereka berat untuk melakukan puasa itu. Jadi nanti ada orang-orang yang berat melakukan puasa itu di luar orang yang sakit dan di luar orang yang sedang dalam perjalanan. Apa contohnya? Orang yang sudah berusia lanjut itu biasanya untuk menjalankan puasa lebih berat untuk melakukan itu. Ataupun orang yang sedang hamil dalam keadaan susah seperti itu pun termasuk yutikunahu. Maka orang-orang seperti ini apa yang harus dilakukan? Fidyatun, maka dia fidyah. Fidyah. Jadi kalau di sini perintahnya fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Gimana caranya? Dia meninggalkan berapa hari di dalam Ramadan itu, maka dia bayar. Dalam satu kali meninggalkan Ramadan, dia fidyah atau membayar ganti dari puasanya itu memberikan 1 hari kepada satu orang miskin, 1 hari makan ya pada orang miskin. Berapa harga orang yang membutuhkan itu, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dalam 1 harinya berapa kalau dirupiahkan berapa, tapi kalau mau diberikan dengan bahan pokok berapa ya, dihitung saja ya. Ta'amu miskin. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan. Faman tatawwa khairan, faman, maka barang siapa tatawwa itu yang berkerelaan untuk melakukan kebaikan, dengan rela hati melakukan kebaikan, fahuwa khairul lah. Kalau dia ingin melakukan kebaikan, maka dia lebih baik. Fahuwa khairul lah. Sini ya. Fahuwa khairul lah. Oke. Maka itu lebih baik baginya, bagi orang yang melakukan itu. Wa anta
antasumu dan antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Ya. Wa antasumu, dan puasa itu lebih baik bagimu. Wa anta, dan puasa itu lebih baik khairul lakum bagimu in kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui tentang manfaat dari puasa itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang diperbolehkan untuk jamak di dalam puasa, yaitu bukan jamak, qadha. Diperintahkan untuk qadha, tapi ada juga yang diperintahkan untuk membayar fidyah karena dia tidak bisa mengqadha walaupun sudah berada di luar Ramadan, gitu ya. Oke. Sekarang 185. Surat 2185, ya. Syahrul Ramadan. Baru kata-kata Ramadan nih. Syahrul Ramadan. Nah, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Syahr itu artinya bulan. Syahr. Jadi bulan itu mempunyai banyak nama. Yang pertama syahr. Syahrun itu hitungan bulan. Hitungan bulan, ya. Yang kedua Qamarun. Qamarun itu artinya bentuk bulan. Bentuk bulan atau asteroidnya, ya, bentuk bulan. Qamarun. Terus ada juga hilal. Kalau nggak salah gini. Hilal. Oke, besar. Hilal itu artinya bulan baru. Sebagaimana ini biasanya sidang isbat untuk mencari bulan baru, gitu ya. Hilal namanya. Yang terusnya adalah Badar. Kita pernah dengar Tola al-Badru. Badar itu bulan purnama. Gitu ya. Jadi ini nama-nama bulan. Nah, syahr itu lebih cenderung kepada hitungan bulan. Bulan Ramadan. Baru disebutkan tuh bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sini dulu. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Alladzi, yang beda dengan alladzina. Alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi itu hanya yang saja. Itu alladzi. Alladzi unzila yang diturunkan, unzila
fihi dari ada dua kata ya, fi dan huwa. Nah, aslinya gini. Fi itu di dalam, huwa nya, dianya. Nah, di dalamnya, di dalam apa? Di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, fihi. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Nah, Al-Quran sebagai apa? Al-Quran sebagai hudan. Hudan petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Linnas. Li artinya untuk. Untuk siapa? Untuk manusia. Wa bayyinatin dan menjadi bayan. Penjelasan. Bayinat itu penjelasan. Kalau bayan itu penjelasan, bayinat itu penjelasan minal huda dari petunjuk itu, dari petunjuk tadi, wal furqan, dan Al-Qur'an sebagai pembeda, furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Terusnya ya. Faman syahida Faman syahida minkumus syahr falyasumhu gitu ya. Faman maka barang siapa, famaka man barang siapa, syahida yang menyaksikan. Syahadat itu persaksian atau bersaksi. Syahida itu menyaksikan, minkum di antara mereka, asyahr bulan. Nah, ini hitungan bulan sebenarnya ya, hitungan bulan. Maka nanti terbagi cara melihat bulan itu, ada yang menggunakan metode hisab itu dengan cara menghitung dan validasinya sangat ini sekali, tinggi sekali itu. Ada juga di dalam hadis dengan cara ru'yatul hilal, melihat langsung hilal itu, bulan itu. Kalau sekarang pakai teleskop ya, seperti itu. Barang siapa ya menyaksikan di antara kalian, apa yang disaksikan? Asyahr, bulan. Atau kalau misalnya hitungan bulan atau bulan. Falyasum, kalau udah terlihat maka puasalah. Maka yasum, maka puasalah kalian. Nah, gitu ya. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon, sama ini ya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Ini sama ya. Nah, cuma saya di atas. Ini namanya tikror, pengulangan untuk memperkuat daripada penjelasan sebelumnya. Ayyamin ukhor. Yuridullah, Allah menginginkan bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian yusra, kemudahan. Jadi Allah itu menginginkan kepada orang-orang beriman itu kemudahan, tidak dipersulit. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesusahan. Walitukmilul iddata, tukmil, kamil itu artinya sempurna, dan sempurnakanlah. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan. Ini yang dimaksud bilangan puasa. Walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan puasamu itu. Walitukabbirullah, setelah itu walitukabbirullah, maka agungkanlah nama Allah. Walitukabbirullah,